Ya, terima kasih untuk pujiannya. Saya rekam khotbah ini karena saya ada di Belgium untuk seminar seri sejarah penebusan. Terima kasih untuk doa-doa kalian dan pengertiannya. Dan maaf kalian harus mendengarnya lewat video. Tetapi mari kita doa agar kasih karunia Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus akan tetap diberikan kepada Gereja Sion, kebaktian hari Minggu, dan untuk semua yang sedang menyembah sama-sama untuk menerima berkat Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Hari ini saya ingin sharing firman dengan judul Tahun Sabat dan Yesus. Minggu lalu kita belajar tentang hari Sabat, bagaimana dari Taman Eden sampai ke Mesir, sampai ke padang gurun. Tuhan lanjut untuk maintain kepentingan hari ketujuh dan penggenapan dari pekerjaan penebusan Tuhan yang diekspresikan lewat angka 7 di dalam hari-hari dan tahun-tahun. Dan pada akhir Yesus datang dan menggenapi Sabat itu dan menjanjikan Sabat yang kekal untuk kita semua. Dan setelah Sabat itu ada kebebasan yang kekal yang disebut Yobel. Jadi hari ini lewat firman ini mengenai tahun Sabat dan Yesus, saya doa kamu dan saya bisa menemukan pengertian yang lebih jelas mengenai Sabat dan tahun Sabat dan janji Yesus mengenai istirahat yang kekal. Di ayat pembukaan kita hari ini kita telah baca di Imamat 25 ayat 1-5 tentang institusi. Dan ini bagian dari hukum Taurat yang mengikuti perintah keempat yang kita sedang pelajari setiap hari Rabu mengenai 10 hukum Allah. Dan perintah yang keempat adalah tentang menjaga hari Sabat agar hari Sabat itu tetap kudus. Dan ini adalah bagian yang secara detail mengenai hukum Taurat hari Sabat. Hari ini sekilas mari kita pikirkan tahun Sabat itu adalah apa dan apa yang Tuhan ingin melihat di tahun yang seperti ini dan bagaimana Yesus menggenapinya dan harapan yang kita miliki. Jadi pertama, sebentar, ada error di video. Mengenai apa yang kita harus lakukan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain, dan juga dalam hal bagaimana untuk memelihara dan menikmati berkat dari tanah. Sekali lagi di sini Tuhan bilang di saat kamu masuk ke tanah itu. Jadi sebelum masuk ke tanah itu, Tuhan dengan jelas memberitahu kepada mereka apa yang mereka harus lakukan. Ini seolah seandainya Tuhan sedang bicara kepada kita dan seandainya kita ingin menjadi umat Tuhan yang sedang hidup di tanah kudus, di Firdaus, di kerajaan sorga, ini yang kita harus lakukan dan ini yang kita harus nantikan. Saya akan baca dari ayat 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Jadi hari Sabat itu ada tahun Sabat dan ini adalah hari Sabat Tuhan juga ada. Mereka 6 tahun kan tanahnya mereka bertani, tetapi di tahun ke-7 tanah itu harus dibiar istirahat. Maka untuk tahun ke-7 itu karena mereka tidak bertani, mungkin kita khawatirkan mereka akan makan apa. Tetapi Tuhan lanjut di ayat 20-22 di pasal yang sama, Imamat 25. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberikan hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9.
sampai masuk hasilnya. Kamu akan memakan yang lama. Saya nggak tahu kalkulasi kalian, tetapi hitungan saya, ini adalah keuntungan untuk umat Israel. Mereka, Tuhan kasih mereka hasil 2 tahun, seharusnya itu kan udah cukup. Tetapi Tuhan malah kasih 3 tahun keuntungannya. Jadi mungkin hitungan saya salah. Tetapi Tuhan sedang berikan kepada mereka berkat ekstra untuk memastikan mereka menantikan dan mereka nurut kepada Tuhan untuk menjaga tahun Sabat. Dan di saat yang sama Tuhan kasih kita janji betapa besarnya berkatnya bagi tahun Sabat secara rohania. Kalau begitu, kenapa Tuhan minta umatnya untuk biarkan tanah itu istirahat? Tanahnya sudah bekerja keras, apakah itu alasannya? Dan tentang tanahnya, kita harus kembali ke kitab Kejadian pasal 3 ayat 17-19. Waktu Adam dosa, ini yang Tuhan katakan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari kepadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadikan makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi di dalam 3 ayat ini Tuhan sedang bicara sangat banyak tentang tanah, bagaimana tanah itu telah dikutuk, dan dia hubungkan tanah itu dengan diri kita yang adalah makhluk yang telah jatuh. Kita diciptakan dari debu tanah dan kita akan kembali ke tanah. Jadi tanah itu menyimbolkan usul asal kita. Kita datang dari bumi ini kan, dari tanah, debu tanah, dan terkutuk dan akan menghasilkan semak duri. Kejadian pasal 3 ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Tuhan menjaga Taman Eden, jalan kepada pohon kehidupan, agar tanah itu bisa dipulihkan kembali. Tidak perlu untuk korup dengan dosa, dan manusia tidak bisa ke pohon kehidupan di saat dia memiliki dosa. Maka perintah Tuhan untuk biarkan tanah itu istirahat adalah, atau bisa dilihat dari pandangan penebusan sebagai pekerjaan penebusan Tuhan untuk hati kita, untuk tanah-tanah kita. Tanah itu dikutuk, maka membiarkan tanah itu memiliki istirahat atau menikmati Sabat menunjukkan kepada kita pemulihan Taman Eden. Hal kedua yang kita harus perhatikan adalah, atau poin nomor 2, di akhir dari 7 tahun, setiap 7 tahun, kamu harus izinkan kebebasan hutang. Jadi orang yang hutang kepada kita, kita bebasin gitu. Ulangan 15 ayat 1-2 saya bacakan. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesama atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Jadi hutang pun harus dihapuskan. Jadi harus ada penghapusan hutang agar orang itu tidak bangkrut atau menjadi budak atau hamba karena ada hutang. Saya lanjut baca ayat 4 dan 5. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka.
Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi Tuhan sedang mengatakan, kalau kamu nurut dan ikutin ini, nggak ada di antara kalian yang akan miskin. Maka mereka bisa menerima pembayaran untuk uang yang mereka telah pinjamkan kepada saudaranya, maksudnya di antara orang Israel, selama 6 tahun. Tapi di tahun yang ke-7 mereka harus menghapus hutang itu. Lupakan. Dan saya nggak tahu ini secara hurufiah bagaimana kita bisa aplikasikan kepada hidup kita, karena ini bisa disalahgunakan dan orang bisa memanfaatkan sistem ini. Tetapi sebenarnya ini ada pelajaran rohania. Yang pertama, ini beritahu kepada kita bahwa dosa kita, karena hutang itu kan berhubungan dengan dosa kita, itu hutang kita kepada Tuhan, maka dosa-dosa kita akan dihapus, diampuni pada akhirnya lewat kayu salib. Dan kita tidak akan harus membayar, kita tidak akan bisa membayar semuanya dengan diri kita sendiri. Maka kita manusia, menurut Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Maka untuk kita bayar hutang kita, hutang dosa kita, kita harus memberi nyawa kita. Dan oleh karena itu, bahkan hidup kita pun, nyawa kita pun tidak bisa mengampuni semua dosa kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa membebaskan diri kita, mengampuni diri kita, atau menghapus hutang kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu tahun ke-7. Kita perlu berkat Sabat. Dan berkat Sabat itu akan diberikan kepada kita melalui Mesias yang akan datang dan menghapus semua dosa kita. Saya sungguh-sungguh berdoa, kamu dan saya telah dihapus dari semua hutang kita, telah diampuni dari dosa-dosa kita lewat kasih karunia dan berkat Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, yang kedua, mengajarkan kepada kita, kalau kita telah diampuni dari hutang kita, kita pun harus mengampuni orang lain yang berhutang kepada kita. Kita kan selalu mengatakan itu kalau kita doa Bapa kami. Dan Yesus mengajar di Matius pasal 18 ayat 21 sampai 25, terutama di ayat 25 dikatakan kalau kita tidak mengampuni saudara-saudara kita, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni dosa kita. Dan karena kita telah diampuni dari hutang kita, maka Yesus memberi banyak perumpamaan mengenai pengampunan atau pelunasan, penghapusan hutang. Dan hutang kita sebenarnya lebih besar dari segalanya, maka kita tidak bisa bandingkan dengan dosa yang orang lain lakukan terhadap kita. Kalau kita telah diampuni dari hutang yang begitu besar, kita harusnya bisa menghapus juga hutang orang lain atau mengampuni dosa mereka. Jadi saya doa kita bisa praktekkan ini, dan di dalam hidup kita benar-benar bisa mengampuni dosa orang. Yesus katakan, ampuni 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali, dan Bapa kita di sorga akan lakukan hal yang sama kepada kita, atau telah melakukan hal yang sama kepada kita. Tetapi satu hal yang kita harus ingat sebagai poin yang ketiga atau pelajaran dari ini, kita harus bekerja keras untuk membayar hutang kita. Mau itu hutang secara hurufiah di kartu kredit kita atau pinjaman bank. Dan tetapi kesalahan kita terhadap orang lain, kita harus mencari pengampunan. Kita juga harus mencari pengampunan kepada Tuhan kita untuk dosa-dosa kita. Dan Rasul Paulus mengatakan cara dia bekerja untuk membayar hutang dia adalah caranya menginjil, untuk menginjil. Roma pasal 13 ayat 8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dan setelah itu, pada akhirnya,
hukum ini mengenai mengampuni hutang di tahun ke-7 menunjuk kepada kita dan memberi kita harapan bahwa pada akhirnya Allah Bapa kita di Sabat yang kekal akan juga menghapus semua hutang dan dosa kita. Maka mari kita menantikan hari itu, dan saya berdoa kita semua akan mengalami dan menerima pengampunan itu hari ini. Poin yang ketiga, atau bagian yang ketiga dari tahun Sabat, dikatakan di Ulangan 15 ayat 12, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baiklah seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, orang itu harus dibebaskan. Jadi poin pertama, tanahnya harus dikasih istirahat. Kedua, hutang dihapus. Ketiga, hamba atau budak harus dibebaskan. Ayat 12 saya baca lagi. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Jadi budak-budak Ibrani hanya boleh melayani 6 tahun. Tahun ke-7 Tuhan perintahkan mereka untuk dibebaskan, dimerdekakan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah hamba itu. Kita adalah orang-orang yang hidup sebagai budak di bawah tekanan dunia ini, seperti umat Israel di tanah Mesir. Kita masih berperang, masih bergulat sebagai budak kepada banyak hal yang berbeda. Tetapi Tuhan dari hari Sabat, di saat Dia datang, itu adalah Sabat. Ada tahun-tahun Sabat yang kita bicarakan. Ada juga hari Sabat. Ada yang bilang hari ke-7, ada yang bilang hari ke-8. Tetapi ada juga 7 hari raya. Hari-hari Sabat dilihatnya jadi satu. Lalu ada tahun Sabat. Dan setelah 7 kali 7 tahun Sabat, itu kita setahun kemudiannya kita bilangnya itu adalah tahun Yobel. Jadi hari-hari ini Tuhan dirikan agar umatnya untuk pelihara, agar mereka tuh menantikan pekerjaan kekal dari Sabat yang kekal, hari Sabat yang kekal. Dan pada hari itu, waktu Yesus datang, Yesus memberi berkat itu, berkat hari ke-7, dan berkat itu adalah Dia akan membebaskan kita dari perbudakan kita. Maka mari kita pikirkan, apa yang membuat kita menjadi budak hari ini? Apa yang menekan kita? Kita itu kecandu apa? Kita ada kebiasaan jelek apa? Kita ada kekhawatiran apa yang menekankan kita? Dan mari kita berdoa dengan tulus kepada Allah Bapa kita. Bapa, tolong bebaskan saya dari perbudakan dosa ini. Bantu kami menjadi orang yang bebas. Bantu kami tidak menjadi budak dari Mesir atau Babel, tetapi bantu kami menjadi orang yang merdeka, anak-anak Tuhan, anak sulung Tuhan. Dan ini juga bicara mengenai perbudakan dan penekanan di bawah penyakit dan kondisi-kondisi yang berbeda dari masyarakat kita. Dan ini adalah janji yang Tuhan akan membebaskan kita, merdekakan kita dari penyakit-penyakit itu. Dan kita tahu ada orang yang sedang mengalami banyak macam penyakit dan kesusahan. Mari kita doa agar Tuhan akan membebaskan mereka dari penyakit itu, agar mereka bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan bebas. Dan mari kita doa, mau itu penyakit secara mental, secara fisik, atau rohani, apapun, agar Tuhan tuh merdekakan kita dan sembuhkan kita. Maka mari kita doa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hari ini dan dengan tulus. Tuhan, tolong merdekakan aku dari perbudakan ini, di bawah penyakit ini, agar saya bisa dengan bebas melakukan pekerjaan-Mu. Yang keempat, dan yang terakhir, di akhir dari setiap 7 tahun,
kamu harus baca Taurat ini di depan semua umat Israel di pendengaran mereka. Itu di Ulangan 31 ayat 10 dan 11 saya bacakan. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Jadi, hari Tuhan ini, kita pelihara hari Tuhan sebagai hari Sabat baru. Hari yang baru untuk kita nantikan. Dan ini adalah hari ke-8, permulaan dari 7 yang baru. Dan di Sabat itu, Sabat di perjanjian baru, hari Tuhan, firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan dibacakan. Dan itu yang akan terjadi di hari Sabat. Dan itu adalah bayangan berkat Tuhan digenapi di hari Sabat yang kekal. Terutama hari Raya Pondok Daun, mereka harus menyampaikan firman, membacakan hukum Taurat di depan seluruh umatnya. Jadi kesimpulannya, penggenapan dan dari tahun Sabat dan Yobel di dalam pelayanan Yesus. Mari kita pikirkan penggenapan dari tahun Sabat dan Yobel di dalam pelayanan Yesus. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, tahun Sabat, mari kita pikirkan tahun Sabat itu tiba kapan? Tahun Sabat datang setelah umat Israel dibebaskan dari Mesir, menerima hukum Taurat, dan 10 hukum Allah. Lalu kemah suci didirikan, dibangun. Dan setelah itu firman Tuhan disampaikan dan dibacakan di pendengaran umat Israel. Dan itu adalah tahun Sabat. Setelah itu, setelah mereka membangun Bait Suci Zerubabel, setelah mereka dibebaskan dari Babel, sekali lagi mereka kan tadinya budak di Mesir dibebaskan, lalu mereka tawanan di Babel dan dibebaskan. Dan setelah itu Bait Suci dipulihkan kembali, tembok kota dibangun, dipulihkan. Setelah itu Ezra melakukan apa? Ezra dan Nehemia, kita bisa lihat mereka menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan dibaca di depan orang-orang. Maka kedaulatan firman Allah itu dipulihkan, dan setelah itu 444 SM itu adalah tahun Sabat. Setelah itu Yesus datang. Setelah berapa generasi, zaman Yesus datang, dan waktu Yesus mulai pelayanan umum dia yang adalah tahun 26 setelah Masehi, itu adalah tahun Sabat, dan Yesus datang untuk membebaskan umatnya dari dosa. Dia datang sebagai bait suci yang baru dan untuk menyampaikan kebebasan, kemerdekaan kepada semua manusia. Jadi untuk lebih akurat, AD 25 sampai 26 kalau kalender Yahudi, karena mulainya dengan kalender Tishri. Jadi 25 sampai 26 itu tahun Sabat, lalu 26 sampai 27 AD itu adalah tahun Yobel. AD itu setelah Masehi ya. Sesudah Masehi. Jadi tahun setelah itu adalah tahun Yobel kan. Lukas 4, 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi di sini dikatakan dia telah mengutus yang diurapi. Dibilang oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, Injil kan. Jadi Yesus sedang baca dari Yesaya 61. Jadi siapa ini orang yang diurapi? Kata Mesias atau Mesias itu adalah
yang diurapi. Dan dalam bahasa Yunani itu adalah Kristus atau ya Kristos, yang adalah Kristus. Jadi Yesus Kristus, kata Kristus itu seringkali digunakan sebagai nama, tetapi sebenarnya Kristus itu artinya yang diurapi. Maka kalau kita lihat Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2 yang Yesus telah baca tadi, Yesus sedang mengatakan bahwa dialah yang telah diurapi, yang datang untuk membebaskan, untuk memberitakan dan memulihkan penyakit, memulihkan orang dari penyakit, menyembuhkan mereka, untuk membuat yang buta bisa melihat, untuk membebaskan yang tertindas, lalu untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Siapa yang diurapi di Perjanjian Lama? Raja-raja, nabi-nabi, dan raja-raja, nabi-nabi, dan imam. Yesus datang sebagai yang diurapi. Dia adalah raja yang kekal. Dia adalah imam besar yang kekal. Dan dia adalah nabi. Musa bernubuat bahwa akan datang nabi seperti dia. Dan Yesus adalah yang kekal yang memberitakan firman Tuhan. Raja melakukan apa? Raja memberi istirahat kepada umatnya. Dia memerintah. Imam adalah jembatan sebagai mediator antara umat dan Tuhan. Nabi-nabi lakukan apa? Nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan. Dan itu yang Yesus datang untuk dia lakukan. Dan saya sungguh-sungguh berdoa. Dan Yesus datang untuk melakukan itu, menggenapinya. Lalu dia memberi kepada kita tugas. Sebagai raja-raja kecil seperti Adam di Taman Eden untuk menguasai, untuk memerintah, bukan dengan kuasa dunia, tetapi untuk mengizinkan agar firman Tuhan itu bisa menguasai orang lain. Jadi itu adalah penginjilan dan menjadi jembatan untuk membawa orang kepada Tuhan dan untuk menyampaikan firman Allah. Dan menurut saya ini adalah tugas kita semua sebagai orang-orang yang dulu berhutang dengan Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus katakan, yang tadi kita baca, jangan hutang orang apa-apa. Artinya kerja untuk bayar hutang kamu. Yesus sudah hapus hutang kita, tetapi kita harus bekerja untuk menyampaikan atau memberitakan Injil, firman. Kita harus menginjil, karena kita dulu adalah orang yang berhutang, tetapi telah dihapus, dibebaskan. Maka Yesus datang sebagai yang diurapi. Lalu dia menyampaikan, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itu adalah tahun Yobel. Dan ini hanya bisa terjadi di saat Mesias datang. Di saat Tuhan sendiri datang kepada kita. Dan Yesus janji bahwa dia akan kembali lagi untuk menggenapi atau menyelesaikan hal ini. Maka apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, Yesus menyampaikan bahwa dia akan membangun bait suci. Yesus menyatakan bahwa dia akan mendirikan kembali bait suci yang kekal di Yohanes pasal 2 ayat 19. Dan tadi juga saya sudah sebut bahwa sebelum tahun Sabat itu tiba, sebelum Sabat tiba, bait suci dipulihkan. Orang-orang dibebaskan, bait suci dibangun ulang, dan di saat umat Tuhan dan bait suci sudah dipulihkan dan menjadi satu, penyembahan itu dipulihkan. Dan kita bisa lihat itu setelah Keluaran. Dan juga setelah mereka kembali dari Babel. Mereka sudah bukan budak lagi. Perbedaan budak dan umat Tuhan yang merdeka adalah yang bebas itu, yang merdeka, bisa menyembah Tuhan. Yang kedua, Yesus memberitakan kemerdekaan itu di Matius pasal 11 ayat 4 dan 5. Yesus menjawab mereka,
tadi kan kita udah baca Lukas pasal 4 ayat 18, tapi di Matius 11 ayat 4 sampai 5 dikatakan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ini adalah kemerdekaan, kebebasan, tetapi pada akhirnya selalu ada pemberitaan Injil Tuhan, firman Tuhan. Dan ini yang Yesus lakukan waktu Yesus datang ke bumi ini. Yang ketiga, Yesus menyampaikan tahun rahmat Tuhan. Saya akan bacakan Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung." Jadi di sini disebut lagi tahun rahmat Tuhan ini adalah tahun Yobel. Semenjak dosa masuk dari kejatuhan Adam, manusia itu yang ditakdirkan untuk memerintah semua ciptaan menjadi budak dunia. Lalu Tuhan memberi, jadi berkat Sabat itu dihancurkan, dipatahkan, bahkan Taman Eden itu pun dihancurkan. Yesus datang dan Yesus bilang Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia bekerja di hari Sabat untuk memulihkan hari Sabat. Matius 12 ayat 8, Markus 2 ayat 28, Lukas 6 ayat 5. Jadi, Yesus bekerja di hari Sabat untuk membebaskan orang-orang yang tertekan atau orang-orang yang di bawah pembudakan penyakit. Jadi, Yesus menyampaikan kabar baik di hari Sabat. Yesus datang untuk memulihkan tanah, memulihkan umatnya, manusia, dan kedaulatan Tuhan. Semua yang Yesus lakukan adalah untuk kembali kepada Tuhan apa yang manusia telah hilangkan. Dan Yesus menghapus semua hutang mereka. Yesus tunjukkan kepada kita bahwa hari Yobel yang sejati hanya bisa datang di saat Yesus kembali dan Dia membunyikan sangkakala, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Jadi mari kita doa, Tuhan membuka mata dan telinga kita untuk bisa mendengar pemberitaan firman Tuhan. Dan hari itu bentar lagi akan tiba. Lihat sekeliling kamu. Tetapi apa yang harus terjadi duluan adalah umat Tuhan itu harus dipulihkan dulu. Penyembahan kepada Tuhan itu harus dipulihkan dulu. Dan pemberitaan firman Tuhan ini harus terjadi. Maka saya percaya Gereja Sion ini sedang sangat berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan di dalam negara Singapura ini, bahkan antara negara-negara Kristen, ada banyak orang yang ke gereja, ada Alkitab, tetapi tidak pernah dengar kabar baik. Mereka tidak tahu rahasia-rahasia di dalam Alkitab, tidak mengertinya. Maka kita sedang menyampaikan ulang, memberitakan ulang agar kita semua bisa kembali kepada Alkitab. Jadi, untuk kita bisa mendengar kabar baik, Injil, Yesus menjadi korban pendamaian. Dan Yesus bilang Dia akan kembali lagi. Dan sampai hari itu, kita semua harus makan dan mendengar firman dari buku kecil yang Dia telah berikan kepada kita di kitab Wahyu. Maka mari kita berdoa dan kerja bersama untuk memulihkan penyembahan. Dan di ayat pembukaan kita hari ini, kepada orang-orang yang datang ke tempat yang Tuhan telah tentukan, yang Tuhan sudah pilih. Jadi semoga kita selalu datang ke tempat di mana Tuhan sudah pilih, dengar firman, dan izinkan firman itu memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan semua penekanan yang kita miliki dari dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Bapa untuk kasih karunia-Mu, untuk Gereja Sion dan untuk semua jemaat kami. Kami percaya Engkau sedang membebaskan kami dari perbudakan dosa. Maka Allah Bapa tolong bantu kami bisa maju mulai dari hari ini sebagai umat yang
telah dibebaskan sebagai umat yang bebas untuk melakukan pekerjaanmu, bebas untuk sharing kasih-Mu. Dan Bapa, kami doakan terutama untuk orang-orang di bawah perbudakan, penyakit, dan segala macam situasi kehidupan yang susah. Tolong bantu bebaskan mereka Bapa, sesuai dengan waktu-Mu dan kehendak-Mu yang baik. Dan Bapa, tolong tetap menggunakan Gereja Sion dan semua jemaat, semua yang menyembah bersama-sama bersama Gereja Sion, agar melalui mereka semua lebih banyak orang lagi akan mendengarkan kabar baik ini, Injil ini. Dan kami percaya bahwa di dalam waktu kami, Engkau akan datang menyelamatkan kami dan membawa kami kepada Sabat dan Yobel yang kekal. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.